Nah, kita akan membahas soal tutorial yang ke-7. Lumayan susah-susah nih soal. Oke, kita lihat dulu soal nomor 1 ya. Oh, belum saya lingkarin biru, tapi yang nomor 1 biasanya kita bahas. Sebagian hitungan, sebagian ini teori. Soal benar salah. Jika A adalah matriks persegi dan AX sama dengan lambda X, maka X adalah vektor eigen dari A. Betul salah? Kalau ada yang silakan menjawab, salah juga nggak apa-apa. Betul salah? Cerilia, benar salah? Mana Cerilia? Betul ya Pak. Kelihatannya betul ya. Nah, gara-gara soal yang mirip ini, tapi bukan betul salah. Saya waktu kuliah S2 dari nilai 10 nilainya jadi 4. Ini salah ini. Karena ada syaratnya X-nya tidak boleh vektor 0. Cuma nggak nyebut itu, masa? Dari 10 nilainya 4, nggak kira-kira ya dosen saya. Padahal hitungannya rumit gitu. Penjabarannya. Gara-gara nggak nyebut di bawah X-nya bukan vektor 0, dapat 4. Kejam. Ya, ini salah ya. Karena ada syarat nggak hanya AX sama dengan lambda X, tapi X-nya tidak boleh vektor 0. Oke, nomor 2. Nomor B. Jika lambda adalah nilai eigen dari matriks A, maka SPL ini sama dengan 0 mempunyai solusi banyak. Betul tidak? Halo? Halo? Adinda, gimana? Adinda, mana Adinda? Ada di Zoom nggak ada ya orangnya? Nanti harus bikin surat kayak mahasiswa yang tadi saya lihatkan. Adinda mana? Oh, Adinda ada tapi suaranya nggak ada. Ya sudah, ganti dulu. Pokoknya ada ya. Muhammad Sulfahmi. Ya, Pak. Benar salah ini? Benar. Hah? Benar. Benar ya. Ingatnya gini, kalau AX sama dengan 0, itu pasti punya solusi, yaitu X-nya sama dengan 0 ya. 0 semua. Nah, kalau di masalah nilai eigen, kita mencari vektor X supaya ini punya solusi yang tak 0 X-nya. Berarti kalau punya solusi, selain solusi 0 memang nggak kita pakai. Kalau punya solusi yang kedua, selain 0, pasti solusinya banyak. Oke, itu benar. Jika determinan ini sama dengan ini, maka A mempunyai inverse. Betul, salah? Coba ini kita crop beberapa ya, supaya saya bisa nulis. Silakan menebak. Tapi nebaknya jangan kayak ngitung kancing ya. Harus ada alasannya. Coba kalau nggak tahu kita hitung. Kalau mau menghitung nilai eigen, ini yang C ya. Berarti kita ngitung determinan ini dibuat 0 kan? Coba kalau saya punya A sama dengan A11, A12, A13, A14. Ini determinannya boleh ini, boleh juga sama aja. Kalau saya di teorinya A min lambda I ya. Determinannya sama aja karena dibuat 0. Jadi lambda I dikurangi A itu adalah vektornya. Ini lambda. Diagonalnya lambda dikurangi vektor A. Jadi dikurangi A11. Ini dikurangi A12. Ini dikurangi A. Kok 14 sih? 21, 22 itu ya.
A22 ini minus A21. Kita hitung determinannya. Determinan A min lambda I. Dia pakainya lambda I. Ini Pak Oki mungkin. Sama aja. Kalau 0 sama aja ya. Kalau nggak 0 lain. Menjadi ini kali ini. Lambda min A11 kali lambda min A12 dikurangi ini kali ini. A12 dikali A21. Ya. Minus-minus jadi tetap minus. Sama dengan, coba kita hitung, lambda kuadrat minus... maaf, itu lambda min A22, Pak. Oh, A min 22. Ini ya. Minus apa? A11 min, tambah A22 kali lambda gitu ya. Saya hitung dalam kepala minus A11, oh jadi plus A11 A22 minus A12 kali A21. Ini apa? 12. Nah, kalau nilai eigennya ini, kalau determinannya ini, berarti apa? Ini, sorry. Ini yang konstanta ya. Ya ini 0, nggak apa-apa. Tapi ini harus bernilai 1 ya. Kan yang nggak ada lambdanya ini, bernilai 1. Maka kita lihat A11, A22 tuh ini kali ini dikurangi ini kali ini. Itu kan determinan. Ini determinan dari A. Nah, kalau determinannya sama dengan 1, kenapa 1 dari sini? Konstantanya ini 1 yang nggak ada lambdanya. Maka dia punya inverse ya. Kan matriks A tuh kalau determinannya 0, dia nggak punya inverse. Kalau 1 ya punya inverse. Betul. Oke, begitu. Tolong kalau nggak paham tanya, saya mau hapus, mau ngejawab yang nomor D. Oke, kalau nggak ada, saya hapus ya. Pakai lasso, lebih cepat. Itu di lasso. Ini juga hapus. Sekarang yang B. Jika 0 adalah nilai eigen dari A, maka determinan A sama 0. Ingat, 0 determinan dari A. Ini artinya 0 nilai eigen dari A. Mana pensilnya? Tek dulu. Ini. Artinya apa? Artinya determinan A min 0 kali min 0 kali I ya. Sama dengan 0, betul? Kalau nilai eigen kan determinan A min lambda I sama dengan 0. Kita cari lambdanya. Ini diketahui 0 itu nilai eigen. Jadi determinan ini udah 0 dia. Saya hitung. Determinan A min 0I ya A sendiri ya. Nah, oke. Ya udah benar ya. Determinan A 0. Karena ini dari pengertian 0 itu nilai eigen. Kemudian ini saya hitung A min 0I ya A sendiri. Determinan A 0. Benar gitu ya. Ini tadi benar ya. Jika matriks A primitif dan nilai eigen A semuanya real, maka A memiliki nilai eigen yang positif. Nah, ini kita lihat ke teorema Frobenius ya, yang matriks positif tuh. Coba kita lihat. Sebentar, saya harus buka lagi diktatnya. Mana? Salah, matematik B. Matematik B. Babnya matriks. Peron Frobenius ya, dekat akhir sekali. Nah, teorinya mengatakan misalkan A ukuran N merupakan matriks primitif, maka ini benar semua.
terdapat nilai eigen lambda berupa bilangan real positif. Nah, sesuai ya udah. Jika A matriks primitif, nilai eigen A semuanya real, maka memiliki nilai eigen yang positif. Benar berdasarkan teorema Perron-Frobenius. Ini terdapat nilai ini berupa bilangan real positif. Oke, nah itu sih langsung. Balik ke soal lagi. Yang ini salah ya, ada contoh penyangkalnya. Tadi saya nggak bisa yang ini. Tanya saya sama Pak Oki. Nah, ada contoh di buku bahwa ini nggak benar. Contohnya saya pampang gitu. Ini tadi saya pagi itu nggak ngerti itu benar salahnya. Kemudian saya bertanya. Yang soal ini gimana itu? Tahun lalu saya kok bisa ya? Tahun ini jadi nggak bisa gitu. Atau tahun lalu ini saya bilang help soal ini bagaimana jawabnya? Ini Pak Oki memberikan jawab bahwa itu nggak benar. Ada contoh. Ini contohnya. Kalian baca dari buku teksnya, example 4. Ini contoh penyangkal bahwa tidak berlaku. Oke. Jadi dia salah. Tadinya dikira-kira positif akan benar, ternyata enggak. Nomor G, diberikan sistem persamaan beda ini, jika matriks A primitif, maka terdapat pasangan nilai eigen dan vektor eigen, sehingga untuk jangkauan yang panjang, NT-nya sebanding dengan V1. Ini betul ya? Lihat lagi yang Perron-Frobenius, karena dia punya nilai eigen lambda 1 yang dominan, paling gede mutlaknya. Kalau dimutlakkan paling gede terhadap yang lain, kemudian di bawahnya dihitung. Atau ini ada. Ini contohnya kemarin, bahwa untuk T yang membesar, maka kalau punya vektor eigen yang dominan, untuk T yang besar, dia akan mendekati vektor eigen, bukan vektor eigen, kelipatan dari vektor eigen yang dominan. Ini N1, N2, N3, N4, makin dekat ke ini, vektor eigen yang ini. Teorinya juga ada di halaman sebelumnya. Hitungannya. Asal ada vektor eigen yang dominan, ya, yang ini. Sendirian paling gede. Kalau adanya kembar, nggak berlaku. Oke, nah. Berikut, ini saya nggak nyontohkan karena nanti hitungannya juga udah tercover di soal yang lain, jadi kalian ngitung aja PR. Nah, ini hitungan panjang. Oh enggak, P-nya udah diberikan. Coba ini saya bahas. Ini menyangkut hampir keseluruhan yang nilai eigen. Masalah eigen. Cuma ngitung nilai eigennya, ngitung pasangan eigennya udah diberikan. Diberikan SPL ini. Dengan N0 ini, jika A PDP min 1 dengan P-nya ini, berarti ini apa? Ini berarti vektor-vektor eigennya ya. Ini vektor eigennya. Dan D-nya ini berarti ini nilai-nilai eigennya. Nilai eigennya min 3, vektor eigennya 21. Nilai eigennya 2, vektor eigennya 13. Ya. Maka solusi SPL sistem persamaan beda tersebut adalah itu maksudnya yang menuliskan NT-nya sebagai ini apa dalam vektor dan nilai eigen, yang ini maksudnya. Nah, yang seperti ini. Untuk 2x2 kita udah turunkan di sebelumnya. Nah, yang kayak gini berapa C-nya? Berapa V1-nya? Berapa lambda-nya udah ada di soal, tinggal nyari C1-nya ya. C1, C2 adalah ini. C1, C2 kita harus ngitung dulu inverse dari matriks P. Oke, jadi di soal ini saya hitung dulu inverse matriks P-nya.
P-1 itu sama dengan 1 per determinan dari P, kan ini P-nya. 2 kali 3, 6, dikurangi 2 kali 3, dikurangi 1 kali 1. Ininya apa? Ini menjadi minusnya ya. Ini dibalik. Salah lagi, terbalik. Sebentar, ini yang dibalik kan ya. Pikun saya. Ini jadi minusnya gitu, betul? Tolong dikoreksi. Inverse. Ini ditukar, ini nih. Oke, jadi sama dengan, saya hitung 1 per 6 kurang 1, 5. 1/5 masukin ke sini, jadi di sini aja. 3 per 5, min 1/5, min 1 per 5, 2 per 5. Itu ya. 6. Oke. Nah, jadi saya hitung vektor C sama dengan P-1 kali syarat awal N0. N0 sama dengan berapa tuh? 3 per 5 min 1/5 min 1/5 2 per 5 dikalikan vektor 0 22 vektor N0. Jadi berapa? 2 kali 3, 6 per 5 dikurangi 2 per 5. 4 per 5 ya. Tolong hitungannya sambil kalian cek juga. Min 2 per 5 tambah 4 per 5. Tinggal 2 per 5 gitu. Kalau tidak salah. Maka solusinya NT sama dengan apa? Dengan apa? Lupa, lihat sini. Ini sebut ya C1, C2. C1 itu kali vektor eigen. C1 kali vektor eigen kali nilai eigen pangkat T. C1-nya 4 per 5. Ya. Kali apa? Vektor eigennya, kali vektor eigennya 21 dikali ini pangkat T gitu ya. Tuh. Ditambah vektor C2 2 per 5 kali vektor eigen kedua tuh 1, 3 kali nilai eigen yang kedua itu 2 ya. Saya baca dari sini nih nilai eigennya. Kok nggak ada yang cocok ya? Ada yang cocok nggak? Semua nggak ada 4 per 5-nya. Loh. Kok nggak ada yang cocok? 2 pangkat T sepertiga. Tapi tebakannya yang ini ya. Kenapa? Karena ini kita lihat. Ini tentu bukan. NT-nya masa konstanta. Ya, kan bentuknya ini. Bentuknya gini. Kemudian ini harus lambda 1, lambda 2 pangkat T. Kalau saya suruh nebak jadinya ini nggak mungkin. Pangkat T plus 1, ini pangkat T plus 1. Ini, tapi kok nggak cocok ya? Kenapa? Kelipatan dari vektor eigen. Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Nanti saya post ke dosen-dosen. Tapi haruslah kelipatan ini sama kelipatan ini. Tapi kok angkanya nggak pas. Ininya pas, ininya ada koefisiennya. Ya udah, biarkan dulu ya. Nggak cocok. Berarti tahun lalu juga mungkin itu nggak cocok saya. Biarkan aja. Pokoknya caranya seperti itu. Nomor 4. Tentukan semua nilai A supaya matriks berikut singular. Singular berarti determinannya 0. Ya udah, saya hitung 1 aja ini.
supaya determinannya 0 berapa A-nya gitu. Kita lihat hitungannya. Kalau ada pertanyaan bilang ya, kalau ada macet-macet tolong saya di miss call. Ya, saya hitung ini sebutlah sebagai matriks A. Determinan A sama dengan apa? Saya mau pakai ekspansi yang ini. Jadi ini saya iris apa? A kali 6 kali 0 dikurangi A kali 0. 0-nya yang bulat biar kelihatan. Ditambah kemudian kita iris yang ini. Oh, kurang yang kedua. 1 kali 0 kali 0 dikurangi 2 kali 0. 0 kali 2. Ditambah yang ini saya iris. Ini angkanya 1. 1 kali 0 kali A dikurangi 12. 6 kali 2. Sama dengan ini 0 ya. Ini 0, ini min 12. A-nya nggak ketemu. Nah, karena nggak ketemu, kita sekali lagi pakai sepanjang terserah pilihnya. Saya mau sepanjang kolom supaya ada angkanya A-nya. Saya pakai sepanjang ini, kolom ini. Ya. Jadi determinan A juga bisa kita hitung sama dengan ini. Tandanya plus, yang ini mulainya plus. Jadi plus min plus. 1 kali. Apa itu? Yang ini sisanya, itu sisanya 0 kali A dikurangi 12 ya. Ditambah. Sorry. Kemudian yang kedua yang ini. Dikurangi. Apa ini? 0. Oh, 0 lagi. Nanti ketemunya min 12 lagi. Nggak kepake sepanjang kolom 3. Karena A-nya nanti habis semua. Sepanjang mana ya supaya A-nya nggak habis? Coba sepanjang kolom 1. Kolom 1 nanti. A kali itu 0. 1 A-nya 0. Nanti dulu. Kalau 1 itu A-nya hilang juga. Kalau itu A-nya hilang juga. Nggak bisa sepanjang kolom 1. Sepanjang kolom 2. Cilaka ini soalnya. Kolom 2 kok ini. Nanti ini dulu. Berapa ini tadi? 1. Panjang kolom 2 ya. Determinan A. Kita harus nyari supaya determinannya ada A-nya itu. Determinan A 1 kali minus itu mulainya. Yang itu kali 0 kali 0 dikurangi 0 kali 2. Ditambah ini sebelahnya jadi plus. 6 kali saya iris ini. 0 lagi. Di mana sih ini? 0 minus 2. Jadi panjang soalnya. Dikurang A-nya habis lagi ya? A-nya habis lagi, nggak bisa. Kolom 1 tadi udah ya nggak bisa. Coba yang yang bikin 0 mana ya? Sepanjang ini kayaknya nih, sepanjang baris 3. Coba. Mulainya ini plus, min, plus. Jadi mulainya plus ya, yang 2 itu. Ini sepanjang baris 3. 2 kali, ini dihabisin. Ini 0 kalau dihitung ya. Kemudian, yang A ini. Iris. 0 lagi. Sepanjang baris 3.
Sorry. Sepanjang baris 2 ya. Saya tuh maunya sepanjang baris 2. Sepanjang baris 2. Ini dulu tadi. Sepanjang baris 2 min 0 kali, ya karena 0 udah biarin. Sepanjang baris 2. Kemudian yang ini. Sepanjang baris 2. A-nya hilang lagi semua. Nggak bisa. Jadi pilihnya mana yang nggak hilang A-nya ya? Sepanjang baris 3. Tadi salah mungkin ya. Sepanjang baris 3. Nggak 0 nanti. Karena yang ini nanti kalau diiris muncul 6A. Sepanjang baris 3 ya. Plus min plus 2 kali. Ini diiris. 1 kali 0 dikurangi 1 kali 6. Min, kemudian sepanjang baris 3 ya. Sepanjang baris 3, sekarang yang diiris ini. A kali 0 dikurangi A kali 0 dikurangi 1 kali 0. Saya lambat melihat ininya. Kemudian ditambah, sekarang yang diiriskan ini. 0 lagi sialan. 0 kali A kali 6. Percuma ininya 0. Harus pilih yang mana ya? Supaya muncul A determinannya. Supaya muncul A. Pilih baris 2. Bentar. Baris 3 nggak bisa. Baris 1 udah tadi yang atas. Baris 2. Baris 2. Kalau saya sepanjang baris 2. 0 itu yang 6 itu. Yang 6 nggak memuat A. Yang 0 percuma. Sepanjang kolom 2 tadi udah ya? Sepanjang kolom 1. Sepanjang kolom 1 coba. Supaya A-nya nggak kecoret. A kali 0 ini ya. Dikurangi 0 kali percuma. Ditambah 2 kali. Yang 2 berarti digeser ini dan ini. Nggak muncul. Di mana tuh? Hah? Kok A-nya hilang terus kalau ngitung determinan? Kolom 2. Kolom 2 tadi udah belum ya? Kolom 2. 1 kali itu. 6 kali itunya 0. A kali 0 juga. Sepanjang kolom 3. Sepanjang kolom 3 yang ini 0 juga ya? Lah. Kok A-nya hilang terus? Gimana tuh? Kalau pakai sarus bisa, Pak. Pakai sarus bisa? Enggak 0? Coba pakai sarus. Determinan A. Ini kali ini 0 ya. Kemudian yang ini kali ini 0. Yang ini kali ini 0. Yang ke arah sana 0 semua. 0 tambah 0 tambah 0 dikurangi. Yang ke sini 12. Kurangi. Ini kali ini 0. Ini kali ini 0. 0 juga. Hah? Aneh ah. Determinalnya min 12. Berarti A-nya berapapun min 12 dong. Betul nggak? A-nya boleh sembarang. Aneh. Jadi A-nya mau 100 juga sama aja determinannya. Karena selalu didapat nggak pengaruh A-nya kan? Ya sudah, coba saya mau cobakan A-nya yang besar. Benar nggak gitu? 100, 11
060, 2A0, A-nya 100. Kan kalau dihitung pakai cara sarus aja, Pak. Karena pakai cara manapun sama aja. Ini 0, ini 0, yang 3 biji ini 0. Kesininya min 2, 0, tambah 0, tambah 0 ya. Ini kan 0, yang ini 0, yang 2 ini ke sana juga 0 hasilnya. Ke pinggirnya ini 12, ini 0, ini satu lagi 0. Tuh, selalu segitu. A-nya berapapun. Jadi berapa A? Ya A-nya bilangan real aja. Boleh bebas jawabannya. Gitu ya. Sebenarnya cukup ya dari satu ini aja. Berarti determinannya tidak bergantung A. Ya A-nya bilangan real. Nggak kepikir tadi. Cukup satu ini aja ngitung. Determinannya nggak bergantung nilai A. Ya A-nya bilangan real. Gitu. Oke, aduh ketipu. Ini salah. Nah, yang Pak, lain. berarti matriksnya selalu non singular ya, Pak? Berapapun nilai A-nya. Betul. Berapapun karena determinannya selalu min 12. Nah, berarti matriksnya ya non singular, punya inverse. Rada lama saya ya. Eliminasi Gauss. Sendiri ya, panjang hitungnya. Kenapa nggak ada PR-nya ini? Benar, tambahin. Nanti saya post ulang. Masa ngitung inverse nggak keluar? Oh, enggak. Ini nggak ada PR-nya betul. Karena matriksnya sama dengan soal 5. Tuh, dan ini sama. Ini yang di PR-kan. Karena kalau tahu yang 6, pasti yang 5 itu bagian dari yang 6. Harus ngitung inverse dulu. Betul. Jadi dikerjakannya di sini. Cari inverse dari matriks A, kemudian gunakan untuk menyelesaikan SPL ini. Saya kerjakan yang B ya. Cari inverse-nya, dan kita karena 3 kali 3, kita akan gunakan eliminasi Gauss. Oke, jadi cara mencari inverse-nya, sebenarnya matriks segitiga diagonal mah gampang, jangan yang diagonal lah. Kalau diagonal mah inverse-nya tinggal ini nih. Kalau udah matriks diagonal 1/-2, 1/3, 1/7. Kalian kalikan aja, itu pasti jadi matriks satuan. Karena diagonal kali matriks diagonal tinggal ininya aja dikalikan. Ininya kalikan, ininya kalikan. Kalau nggak percaya kalikan satu-satu. Jadi jangan yang ini soalnya kegampangan. Nggak pakai eliminasi Gauss juga udah ketebak inverse-nya. Kita cari yang lain. Tapi yang lain nggak ada. Ya udahlah, ini saya demokan aja, nggak jadi PR. Karena saya perlu mendemokan, sementara nggak ada gitu ya. Oke, jadi ini nanti batal PR. Tolong kalian baong. Jadi kalian nggak usah mengerjakan yang itu. Kita lihat. Mana ya? Oke. Nah, kita cari inverse-nya dari A. Caranya kita perbesarkan matriksnya 1, 2, 3, 2, 5, 3. Ampun, bisa jelek nih angkanya. Tambahkan matriks satuan. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kita nolkan ini ya. Jadi B2 diganti oleh B2 dikurangi 2B1 gitu. B3 juga diganti supaya 0, B3 min B1. Jadi referensinya ini ya, kalau ngubah B3 harus sekian B3
ditambah sekian B1 gitu ya. Dioperasikan dengan B1. Hasilnya ini enggak berubah, sorry. 1, 2, 3, 1, 0. 0, baris 1 enggak dirubah, ini jadi 0. Ini dikurangi 2 kali atas ya. 5 dikurangi 2 kali 2, 1. 3 dikurangi 2 kali 3, min 3. 0 dikurangi 2 kali atasnya, min 2. 1 dikurangi itu tetap 1. Ini tetap 0. Baris 3 dikurangi baris 1. 0, min 2, 8 kurang 3, 5. 0 kurangi 1, min 1. 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 0, tetap 1. Oke, ini kita operasikan lagi. Bisa digeser nggak ke kanan? Ya. Ini mengnolkan yang ini ya. Baris apa? 3 itu baris 3 ditambah baris 1. Untung angkanya agak bagus. Menjadi ini nggak berubah dulu. Kelebaran. 1, 0, 0. 0, 1, min 3, min 2. 1, 0. Saya salin aja. Ini berubah. 0. Ini 0. Kok baris 1? Kalau ini harus dengan kolom 2. Baris 3 dengan dengan baris 2 kombinasinya. Karena menolkan kolom 2. Baris 3 dikurangi 2 baris 2 ya. Oke. Baris 3 dikurangi 2 kali ini. 0. Baris 3 dikurangi 2 kali ini. 2 kali 3, 6, jadi tambah. Jadi 11 ya, tolong hitungannya sama-sama ngitung. Baris 3 dikurangi 2 kali ini. 4. Jadi 3 ya. Kalau nggak salah itu. Ini dikurangi 2 kali ini. Min 2. Ini dikurangi 2 kali ini. Tetap. Kemudian ngapain? Ini dibikin 1. Walah. B3. B3. Maaf Pak, itu kayaknya yang di baris 2 itu harusnya min 2 Pak, yang 0, 1, min 3, min 2. Iya, ini min 2. Oh, yang di bawahnya Pak. Min 2 itu ya. Iya Pak. Aduh, ini menjadi 1, 2, 3, 1, 0, 0. Jangan terlalu rapat. 0, 1, min 3, min 2, 1, 0. 0, 0, 1. Ini 3/11, min 2/11, 1/11 gitu. Ampun deh. Sekarang mau menolkan ini kan ya. Berarti baris 2 dikombinasi dengan baris 3. Baris 2 ditambah 3 baris 3 ya. Baris 2 ditambah 3 baris 3. Baris 1 nanti sama dengan baris 1 dikurangi 3 baris 3. Menjadi 1, 2. Ini yang baris 3 nggak berubah. Saya tulis dulu. Sebagai 3/11, min 2/11, 1/11. Baris 2. Baris 2 dulu. Baris 2 ditambah 3 baris 3. Ini ditambah 3 baris 3 tetap. Karena dikombinasi dengan 0. Ini ditambah 3 kali ini tetap. Ini ditambah 3 kali ini. 0. Jangan gede ting. Ini tadi apa? Ditambah 3 kali ini. Ampun. Min 3 ditambah 9/11.
Jadi berapa? Tak bingung saya. Bikin per 11 semua ya? Bapak, Hah? pas tadi ngubah yang baris ketiga, kalau min 2 dikurang 2 jadi min 4, bukan Pak? Harusnya min 2 Yang mana? plus Dari sini ke sini? Hah? Iya. Yang mana? Angka yang mana? Min 2, itu kan min 2, min 2. Jadinya min 4 harusnya min 2 plus 2 jadi 0. Yang ini? Nilai ini? Iya. Coba yang itu tuh. B3-nya sama dengan dikurangi 2 kali B2. Hah? yang min 2 kedua, Pak. Yang ini? Enggak, yang baris 3, tapi yang min 2. Baris 3 yang min 2 ini? Ya, yang itu. Ya. Oh, ini harusnya tambah ya? Iya, Pak. Tambah ini harusnya supaya 0 ya. Betul ya? Ini supaya 0, ini ditambah 2 kali ini. Ini ditambah 2 kali ini, berarti salah ini ya. Semua. Ini tambah 2 kali ini, jadi min 1 ya. Ini ditambah 2 kali ini. Ini tambah 2 kali ini. Jadi min 5. Tolong dilihat hitungannya. Ini ditambah 2 kali ini jadi 2. Lumayan kalau gitu angkanya. Ini ditambah 2 kali ini tetap 1. Jadi ini dibagi min 1. Cilaka. Ini menjadi salah. Untung bulat tapi. Dibagi min 1 jadi 1, 5, min 2, min 1. Ini menjadi salah. Baris 2 ditambah 3 baris 3 ya. Ini baris 1 dikurang 3 baris 3 supaya 0. Dia menjadi, ini tadi salah, 1, 5, min 2, min 1. Oke. Yang ini 0. Salah. Baris 2 tambah 3 baris 3. Baris 2 ditambah 3 kali ini 6. Ini ditambah 3 baris 3 tetap 1. Ini ditambah 3 baris ini 0. Ini ditambah 3 kali ini jadi 12. Ini tambah 3 kali ini jadi min 5. Ini tambah 3 kali ini jadi min 3. Kalau saya nggak salah ngitung. Kemudian? Pak, yang sebelah kanan itu Pak, min 3-nya harusnya min 2 Pak. Yang mana baris terakhir? Bukan Pak, yang ini? Baris, iya. Yang min 3 itu harusnya bukannya min 2 ya Pak, dari yang kirinya ini? itu. Oh, aduh ngaco lagi. Min 2. Jadi ini berapa? Baris 2 ditambah 3 kali. Ini ditambah 3 kali 5, 15. Jadi 13 ya? Betul enggak? Ini ditambah 3 kali ini. Betul ya? Oke, aduh saya udah nggak bisa ngitung nih. Coba yang ini tadi. Baris 1 dikurangi 3 kali ini. 0. Baris mana lagi? Udah bingung. Ini dikurangi 3 kali ini. Min 14 kalau saya nggak salah ngitung mah. Ini dikurangi 3 kali ini. Jadi 6. Ini dikurangi 3 kali ini. Jadi 3 ya. Oke. Selanjutnya kalau tadi ini bukan 1, misalkan 7.
Semua dibagi 7 dulu supaya ini 1, ini jadi 1 juga ya. Tapi karena udah 1 langsung aja. Tinggal mengenolkan kolom 2. Baris 1 dikurangi 2 baris 2. Nah, ini akan menjadi, ini udah nggak berubah, 010, 001, 13 min 5 min 3, 5 min 2 min 1. Ini berubah, ini jadi 0. Ini akan 0. Baris 1 dikurangi 2 baris 2. Karena menolkan kolom 2, kombinasinya dengan baris 2 ya. Baris yang bersangkutan, baris 1 dikombinasi dengan baris 2. Ini dikurangi 2 kali ini. Jadi berapa? 2 kali 14, 27 tambah 13, 40. Ini dikurangi 2 kali ini. 2 kali 5, 10. 10 tambah 6, 16. Ini dikurangi 2 kali ini. 3 dikurangi tambah 6 jadi 9. Nah, ini udah jadi matriks satuan. Kalau ini tadi bukan 1, yang terakhir harus dibagi. Misalnya ini 7, ya semua dibagi 7 baris 1. Ini adalah inverse. Oke. Pertanyaan soalnya belum selesai. Kemudian selesaikan AX sama dengan B. Caranya gimana? Kita kalikan kedua ruas kalau udah punya inverse. A-1 kali B. Ini duluan jadi I kali X, matriks satuan kali A-1 kali B. Matriks satuan kali vektor ya tetap. Nah, ini kalian hitung sendiri, A-1-nya udah dapat, B-nya diketahui di soal. Tinggal kalikan A-1 kali B, itu adalah solusi X-nya. Begitu. Oke? Mau nanya. Iya ya, silahkan. Yang langkah pertama, Pak, kalau mau ngenolin kolom pertama baris ketiga, harus pakai baris pertama atau boleh pakai baris kedua, Pak? Nggak boleh, harus baris 3. Sebenarnya boleh, tapi supaya semua seragam. Nanti hasilnya akan sama aja. Ingatnya gini, kalau mau menolkan kolom pertama, kombinasinya dengan baris 1. Ya, mau menolkan kolom 2, kombinasinya dengan baris 2. Gitu. Jadi ini ya, gini. Mau menolkan kolom 2 ini kombinasinya dengan baris 2. Baris yang bersangkutan, ini kan baris 3 yang mau dinolkan, dikombinasinya dengan baris 2. Karena yang dinolkan kolom 2. Supaya teratur sampai sini juga sama nih. Saya mau menolkan ini kan, menolkan kolom 2, dikombinasinya dengan baris 2. Gitu. Karena eliminasi Gauss yang standar seperti ini, variasinya yang tadi ditanyakan, boleh nggak menolkan kolom 1, kombinasinya saya dengan baris 2 yang ini? Boleh, sebenarnya sama aja, tapi supaya kalau ujiannya esai, ngoreksinya seragam caranya. Gitu ya. Oh, oke, terima kasih, Pak. Gitu. Waduh, ngabisin waktu banyak ya kita di situ. Moga-moga keburu. Halo, ada yang mau nanya? Iya, Pak. Ya. Tadi misalkan yang 111 diagonalnya itu 7, berarti semuanya bagiannya itu dibagi 7 atau yang dibagi 7 hanya yang sebelah kirinya? Enggak, satu baris saja yang dibagi 7. Misalkan tadi udah sampai sini, ini 7 gitu. Yang ini aja, seluruh baris ini dibagi 7. Gitu ya. Oke. Kalau terakhir juga, dari awal tadinya ininya bukan 1 nih, ini 6 gitu. Nanti terakhir semua dibagi 6. Tapi ini mungkin udah berubah selama operasi. Atau tetap saya nggak tahu. Gitu. Kalau mau dibagi, bukan semua, tapi hanya yang baris tersebut aja.
Begitu. Makasih, Pak. Oke. Eliminasi Gauss selesai. Kalian sebenarnya ngitung ini dengan ini sama aja. Nanti salah. Mana tadi teh yang kita bahas ini ya. Makanya yang ini saya nggak ada PR kan, ngapain ini ngitung inverse ini. Oh, yang ini kalian jadi nggak dapat PR, ya udah biarin aja. Gambarkan vektor U dan V. Ini sendirilah, hanya ngitung AU, AV terus digambar. Ini variasinya agak baru. Yang saya kok kegampangan, udah saya gantilah ini juga. Oh, atau ditukar aja. Ini yang gampang kalian. Enggak gampang, sama, semuanya sama. Asal caranya aja tahu. Ini saya ini supaya enggak yang A teing lah saya. Dikasih persegi dengan titik-titik. Saya tulis dulu. Saya crop dulu. Dibaca nggak ingat kalau panjang gini. Aduh, udah sejam ya hampiran. Oh, udah 50 menit. Diketahui persegi dengan titik-titik sudut ini. Persegi titik-titik sudutnya 0, 0. Saya namakan titik A aja lah. Jangan A. Ini dipakai A-nya sebagai matriks. Ini apa ya? P gitu ya. 01. Ini. Q 01. 10 di mana? 10 ini. Salah. 01 tuh ini Q ya. Kemudian 10 apa? Ini S. Dan 11. RS gitu ya. Oke. Diketahui persegi dengan titik-titik sudut ini. Ini 1,1 itu. Tentukan matriks A yang mentransformasikan supaya persegi ini menjadi ini. Gitu ya. Gimana caranya? Nah, berarti persegi ini kita akan hitung dikali, kalau yang dinamakan mentransformasikan itu dikalikan matriks. Matriks transformasi. Jadi kita lihat, ini sebutlah sebagai P aksen, ini Q aksen, yang baru titiknya setelah ditransformasi saya kasih indeks aksen ya. Atau jangan, inilah aksen membingungkan. PQRS apa huruf yang lain lagi? KLM N gitu ya. K mungkin P ini ditransformasi tetap K. Yang ini saya transformasi jadi ini. Tetap berarti titiknya. Tapi yang R 1,1 menjadi ini. Yang berubah ini ya. R yang tadinya 1,1 berubah menjadi M 2,1. Mana lagi yang berubah? S. Asalnya, yang asal tuh yang ini. Tadinya 1,0 berubah menjadi N. Berapa itu? 2,0. Kalau P tetap aja menjadi K ya, nggak berubah titiknya. Kemudian Q menjadi L juga nggak berubah titiknya, tetap aja koordinatnya. Nah, bagaimana mendapatkannya? Tentukan matriks ini. Ya, kita hitung aja titik per titik. Titik matriksnya, misal A itu sama dengan A11. Matriks ya, sorry. 2 kali 2. A12, A13, A14. Nah, kita lihat gini. Matriks ini A13, A1. Ngaco aja ini gimana nulis teh. A21, A22. Itu. Kalau dikalikan
S harus jadi N. Jadi kalikan S. Ini 1, 0. Harus menjadi titik 2,0. 20. Paham? Kita mau nyari matriks A-nya berapa. Tapi dengan satu persamaan ini nggak ketemu nanti. Juga saya kalau kalikan A11, A21, A12, A22 dikalikan R11 harus menjadi 2,1 gitu ya. Masih ada ini tetap juga boleh aja mau dipakai nih. Kalau dikalikan yang P, saya tulis di sini aja ya. A11, A12, A21, A22. Kalau dikalikan P itu berapa? 0, 0. Hasilnya titik K. K juga 0, 0. Sama dengan, sorry. Dan satu lagi. A12, 11, A12, A21, A22 dikalikan yang titik Q. Titik Q itu berapa tadi? 0,1 harus menjadi titik L tetap. Nah, dari persamaan-persamaan ini kita kalikan aja, nanti dicari A11 sampai A22-nya. Yang pertama ini saya kali yang ini ya. A11 kali 1 kan ditambah 0, A12 kali 0 sama dengan 2. A21 kali 1 ditambah A22 kali 0 sama dengan 0. Nah, dari sini saya dapatkan A11 sama dengan 2. Dari sini dapat A21 sama dengan 0 ya. Betul? Jadi matriks A-nya saya udah dapat sementara waktu. A11-nya 2, A21-nya 0. Ini belum tahu. Pakai persamaan yang kedua. Ini kalau disebut persamaan yang ke-1, ini dari persamaan 1 saya dapat. Persamaan kedua. Kenapa nggak pakai yang ini? Karena ini titiknya nggak berubah, mungkin kurang berguna yang ini. Persamaan 2. Ini persamaan 3, ini persamaan 4. Persamaan matriks. Saya udah dapat tadi 2, 0, A12, A22 dikalikan titik 1, 1 harus menjadi 21 titiknya. Nah, kalikan aja. 2 ditambah A12 sama dengan 2. 0 kali 1, 0 ditambah A22 sama dengan 1. Nah, dari sini dapatkan A12-nya sama dengan 0, A21-nya sama dengan 1. Dapat deh matriksnya. Kalau saya nggak salah ngitung tuh ya. 2, A12-nya 0, A21-nya 1. Kenapa ini 0 tadi? Oh, ini A22. 0, ini 1. Gitu ya. Bisa dicek ke yang ini, benar nggak? Kalau ini matriksnya ini dikalikan 0, 0, ya 0 pasti. Kalikan 0,1, kalikan 0,1, 0, ini 1, 0,1. Ah, betul. Memenuhi persamaan 3 dan 4 matriks A ini. Bisa ya? Ya, yang lain gitu, satu-satu aja. Soal ini semua sepola. Nanti tinggal ada 4 persamaan kayak tadi ini. Gunakan aja yang persamaannya yang nggak trivial, yang titiknya berubah. Nggak trivial tuh. Kayak ini titiknya nggak berubah, kurang berguna. Yang kepakai persamaan yang ininya. Oke, begitu. Lanjut lagi. Ini sendiri ya.
periksa apa lambda merupakan nilai eigen dari ini, tinggal dihitung determinan dari matriks A min lambda I. Ya. Oke. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Tentukan X, apakah X merupakan vektor eigen? Tinggal dihitung. Kalau, atau ini saya kerjakan satu gitulah. Saya kerjakan yang 10A ya. Menunjukkan dia vektor eigen atau bukan. Nih, kenapa kayak gitu? Nah, saya yang gampang. Ya, hanya lebih pendek aja, caranya sama aja. Apakah ini vektor eigen dari ini? Jangan nyari nilai eigennya dulu, panjang. Kita hitung aja. Ini A, ini X, kalikan. A kali X. Coba saya hitung. Hasilnya kelipatan X enggak gitu? Kali 1, 2. Sama dengan 3 kali 1, 3 dikurangi 2, 1 lagi ya. 3 dikurangi 2, 1. 2 kali 1, 2 dikurangi 0, 2. Ah, ini kan memenuhi A kali X sama dengan 1 kali X. So, berarti ini vektor eigen dengan lambda 1. Itu. Jadi hasil kalinya kelipatan dari ini. Kelipatan dari vektor semula. Lanjut ya. Tampil tuh. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks berikut kita. Sendiri ini udah standar, ngikuti diktat aja. Saya ini juga nggak bahas. Ini apa? Tuliskan matriks berikut dalam bentuk perkalian matriks. Berarti harus ngitung pasangan eigen, membentuk matriks P, membentuk matriks D, ngitung P-1. Nah, maka didapatlah PDP-1. Kalau A pangkat 5 nanti tinggal P D pangkat 5 kali P-1. Jadi pangkat 10 juga tinggal D-nya aja yang dipangkatkan 10 ya. Lihat lagi di catatannya. Lewat itu, saya nggak ngitung. Oke, ini ngitung semuanya. Jadi sengaja ini saya lewat karena yang di soal berikutnya udah mencakup hitungan untuk soal sebelumnya sebenarnya. Ini akan saya hitung lengkap. Mencakup semua prosesnya yang eigen-eigenan. Oke. Tuliskan solusi model, artinya apa? Tuliskan solusi artinya ditulis bentuk kayak gininya nih. Ya kita harus nyari nilai eigen, vektor eigen, cari matriks P-nya, kemudian cari inverse-nya, kalikan dengan ini, hasilnya C1, C2, masukkan ke sini. Ini adalah solusi model apa yang namanya disebut juga rekursif gitu ya. Rekursif. Ini tuh namanya rekursif. Kalau yang tertulis seperti ini udah eksplisit. Ini menyatakan populasi pada periode ke T. Oke. Jadi langkahnya harus ngitung dulu pasangan eigen. Nah, yang A gampang. Ya, tapi ingat kalau matriks diagonal, sebenarnya nilai eigennya tuh ini, udah 1 dan 2, tapi kita hitung aja ya. Ini saya sebut A. Yang ini mau saya pakai untuk nulis, jadi dihapus dulu gitu ya. Kasih aja warna putih. Supaya bisa dipakai nulis. Nah, saya tulis di sini, warna biru. A min lambda I, mau dihitung determinannya. Determinan
1 min lambda, 1, 0, 2 min lambda. Sama dengan apa? 1 min lambda kali 2 min lambda dikurangi 0, itu dibuat sama dengan 0. Ketemu lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2. Tuh, lambdanya diagonalnya kalau udah matriks ini ya, matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, cari vektor eigennya. Jadi apa? A min lambda 1, 1. Untuk lambda 1 sama dengan 1, A min 1i, lambdanya 1 sama dengan matriksnya kayak gini, lambdanya 1. 1 dikurangi 1 jadi 0 ya. 2 dikurangi 1 jadi 1. Nah, kemudian kita selesaikan ini. Apa? Atau langsung lah. Males saya ininya. Kali vektor eigen sama dengan apa? 0. Ini tadi matriksnya apa? 0, 0, 1, 1 ya. Kali vektor X-nya sebut aja A, B itu ya. Sama dengan vektor 0, 0. Kalikan 0 kali A tambah 1 kali B. B sama dengan 0. 0, betul ya? 0 kali A tambah 1 kali B. Loh. Oh, oke. Ini ekuivalen dengan persamaannya 1B sama dengan 0. 1B sama 0. Kalau gitu mah nanti dulu. Iya, nggak apa-apa. Yang bawahnya B juga sama 0. Berarti apa? Berarti B-nya harus 0, tapi A-nya nggak muncul. B-nya sama dengan 0, A-nya sama 0. A-nya bebas kan? A-nya boleh berapa aja. A bebas. Jadi vektor eigennya sama dengan vektor A-nya bebas. Sebut aja A-nya sama dengan T, B-nya harus 0. Semua kelipatan ini. Bilangan real. Saya keluarkan T-nya. Gitu ya. Karena B-nya harus 0 dari persamaan ini. 0A tambah 1B, 0. 0A tambah 1B, 0. Nah, jadi dapat dua persamaan ini. B-nya 0, A-nya bebas. A-nya berapapun, ini dipenuhi. Oke, ini pasangan eigen yang pertama. Untuk lambda 2 sama dengan 2. Kembali saya hitung A min lambda I kali vektor X sama dengan vektor 0. A min lambda I-nya kita hitung. Lambdanya sekarang 2, masukkan ke sini. Jadi matriks 1 dikurangi 2 min 1, 1, 0. 2 dikurangi 2, ini 0. 0, 0. Jadi saya punya persamaan min A ditambah B sama dengan 0. Yang ini nggak menghasilkan apa-apa. 0 sama 0, saya punya persamaan ini. Nah, ini ada satu persamaan, dua bilangan nggak diketahui. Bisa dipilih bebas. Pilih berapa? A-nya sama dengan T, maka B-nya sama dengan A-nya sama dengan T, B-nya juga T ya. Dari sini masukkan ke sini. Jadi saya dapat sekarang vektornya, ini saya sebut vektor X1 aja ya. Ini X2 gitu ya, supaya kelihatan vektornya ada 2. Sama dengan T kali 1,1, T-nya anggota bilangan real. Dari situ saya mengkonstruksi matriks P.
Jadi pasangan eigen lambda satunya tadi 1, vektor eigennya 1, 0. Pasangan satu lagi 2, lambdanya vektornya 1, 1 gitu ya. Dan vektornya 1, 1, kelipatan 1, 1. Nah, maka saya bentuk P sama dengan 1, 0, 1, 1. Kemudian D ini harus urut ya, kalau ini vektor eigen pertama, yang ini ya ini nilai eigen pertama. Gitu. P min 1 per determinan dikurangi 1 kali 0, 1 per determinan P kali ini dibalik, ini diminuskan. Nah, dari situ saya ngitung C adalah P min 1 kali syarat awalnya, populasi awal. Ini 1, 1 kali N0. 1 min 1, 0, 1 kali populasi awal N0-nya berapa? 1, 1. 1 kali, ini jadi 0, aduh banyak 0. Ini 1 ya. Nah, maka diperolehlah NT sama dengan yang pertama nih C1 kali vektor eigen 1 kali nilai eigen pertama tuh mana tadi? Pasangan eigen ini ya. 1 pangkat T ditambah nilai eigen kedua 2 vektor eigen kedua 1, 1 kali bukan 2. C2 ini 1 kali ini kali nilai eigen kedua pangkat T. Selesai begitu langkahnya. Ya, jangan dilihat angka-angkanya tapi langkahnya. Menghitung apa, menghitung apa, menghitung apa itu yang harus tahu. Ada pertanyaan? Hore, tidak ada. Lanjut lagi. Nah, Oh iya? tadi yang ketemu X2-nya jadinya T10-nya dari T11-nya itu dari mananya ya, Pak? Ini AB-nya T jadi X-nya X2 ya. X2 sama dengan T kan? Ini X2A-nya T, B-nya T. T-nya saya keluarin. Karena biasanya ditulis konstantanya dikeluarin, ininya bilangan aja kalau vektor eigen. Jadi vektor eigennya kelipatan vektor 1, 1. Jadi kalau vektor 1, 1 ke sana, vektor eigen ya semua. Termasuk yang negatif, kecuali di 0 nggak ikutan. Nggak boleh 0 vektor eigen. Paham? Paham, Pak. Yang ini agak aneh, B-nya 0. Ya udah, B-nya harus 0. A-nya mana? A-nya nggak ada syarat supaya memenuhi ini, A-nya boleh sembarangan. Ya, A-nya bebas pilih T. Jadi ini sebenarnya T,0 vektornya. Oke. Lanjut lagi. Kenapa banyak benar saya? Bukan banyak, hitungannya panjang. Aduh, udah pantas banget saya ngitung lagi nih sama nih. Cuma ini berbentuk cerita, jadi saya kasih sket aja ya. Soalnya ngitung yang sama persis soal ini. Cuma berbentuk cerita soalnya. Untung nih kalau ujiannya online. Nggak harus nginget-nginget. Tapi bisa ujian onsite tuh. Kalau wakil rektor bidang akademik Pak Sembiring, bukan wakil rektor, WRAM ya, wakil rektor akademik dan apa sih WRAM tuh lupa lah.
Kalau bilang ujiannya on-site ya on-site, kita nggak bisa apa-apa. Oke, ini saya crop dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kalau banyak hitungan tuh saya ngomongnya jadi rada kaku karena sambil ngitung salah-salah lagi. Oke. Perhatikan model populasi ukuran NT. Ya, biasa L, NT plus L kali NT. L-nya matriks gitu ya. B-nya dikasih positif katanya. Periksa bahwa teorema Frobenius berlaku pada model ini. Berarti kalau teorema Frobenius berlaku artinya matriksnya harus matrik primitif. Apa itu matrik primitif? Mana? Nah, supaya itu matrik, berarti A pangkat K harus positif semua elemennya. Gitu ya. Semua elemennya positif semua. Jadi kita lihat ini matriks L. Ini masih ada yang 0. Saya coba hitung L kali L. L kali L. Jadi L kuadrat ya. B2 setengah 0 dikali B2 setengah 0. Hasilnya B kuadrat ditambah setengah B. Yang ini 2B. Yang ini setengah B aja. Yang ini 1. Nah, B-nya karena positif. Berarti ini elemennya semua positif kan? Nah, ternyata L kuadrat udah positif. Gitu ya. Atau notasinya jangan gitulah. Masa lebih besar kan matriks gitu ya. Jangan nulis gitu. L kuadrat semua elemennya positif. Jadi L matriks primitif. Itu yang A. Tentukan semua nilai eigen L. Nah, itu saya yang malas. Kayak tadi lagi aja persis ya. L min lambda I gitu ya. Sama 0, nanti ketemu lambda-nya. Tentukan vektor eigennya. Berdasarkan jawab dari A dan B, tentukan vektor kelakuan jangka panjang NT. Nah, nanti itu akan muncul karena matriksnya primitif, dia punya nilai eigen yang dominan, yang paling gede mutlaknya. Nah, maka kalau punya nilai eigen dominan, kita udah hitung kalau ini ada nilai eigen yang paling gede sendirian, maka nanti populasinya akan searah dengan vektor eigen yang dominan, ya, yang nilai eigennya dominan tadi. Nanti dibaca lagi. Karena yang lain nanti praktis nggak ada artinya, gitu. Jadi solusinya. Jadi ini saya nggak mau ngitung, nanti ngitung yang sama dengan tadi, panjang. Kemudian kalau diberi syarat awal ini persis yang tadi. Kita hitung C1, C2-nya, kemudian solusi NT-nya. Periksa jawab C dengan menggunakan jawab pada D. Kalau D kan nanti keluar rumus eksplisitnya. Kita lihat T menuju tak hingga gimana. Cocok nggak dengan ini bahwa mendekati vektor eigen yang dominan. Kalau T-nya membesar. Kelipatan ya, bukan mendekati vektor eigen, tapi kelipatan dari vektor eigen. Solusi komposisi spesiesnya akan searah dengan vektor eigen yang dominan. Baik, gitu aja karena hitungannya sama aja. Ada pertanyaan atau yang barusan saya sebut di nomor ini secara global kalian nggak paham? Kalau nggak paham, tanya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Tentang matriks primitif, kalau misalkan matriksnya dipangkatkan 2 itu belum positif semua, tapi dipangkatkan 3 itu baru positif, itu termasuk primitif atau enggak? Termasuk ini. Mana?
Ini ada K sehingga A pangkat K jadi positif semua. Tentunya nggak akan dikasih matriks yang kalau udah dipangkatkan 10 baru positif semua. Kalau di ujian paling dipangkatkan 2 atau dipangkatkan 3 nanti udah jadi positif gitu. Ya. Begitu. Kalau enggak kalian harus meriksa terus, masa A pangkat 6, A pangkat 7, A pangkat 8. Wah ya nanti enggak waktunya gimana gitu. Oke. Ada lagi? Bapak, saya mau tanya yang mencari inverse yang matriks 3x3 itu, Pak. Itu jadi biar mudahnya gitu dicari diagonalnya satu dulu gitu ya, Pak? Saya bingung dicari diagonalnya satu dulu tuh gimana. Pokoknya ikut dulu. Nah, bentar. Pokoknya ikuti cara ini aja. Mana inverse? Nah, pokoknya ikuti cara yang ini. Mana contohnya? Nah, ini. Ikuti aja ini. Nolkan dulu ini. Gitu ya. Gimana kalau dari awal ini ada di baris 1? Ini baris 1, ini baris 3. Ini udah 0, yang ini belum 0. Ya ditukar dulu barisnya. Ya. Gitu. Nah, ikuti cara ini. Menolkan kolom 1 harus dikombinasi dengan baris 1. Menolkan kolom 2 harus dikombinasinya dengan baris 2. Gitu. Nah, pokoknya ngikut. Teknisnya udah hanya ini aja. Gitu. Kadang-kadang perlu tukar baris. Kalau misalkan mau menolkan kolom 2, di sini ini 0 gitu. Gimana 0? Ini nggak bisa di 0 kan? Tukar baris. Seluruhnya ya. Tukar baris. Pak, makasih, Pak. Oke, ada lagi? Saya stop dulu record-nya.